Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita mendapatkan kesempatan emas untuk dapat bertemu, berbincang, dan bersilaturahmi dengan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Assalamualaikum Mbak Sabrina. Waalaikumsalam. Ya. Oke Bapak, jadi kami di sini sangat merasa terhormat dapat bertemu, berbincang, dan bersilaturahmi dengan Bapak. Jadi bagaimana Pak kesan pertama Bapak saat mengunjungi madrasah dan Kabupaten Pasir Pak? Ya, saya terima kasih sudah diajak berbincang pada siang hari ini di lokasi Madrasah Alia Negeri Pasir. Ya, ini saya untuk pertama kali datang ke Kota Pasir dan saya tentu berbangga dan berterima kasih bisa berjumpa dengan Sivitas Akademika, dengan kepala-kepala madrasah tadi dari Balikpapan bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Pak Muhlis MPD dan Pak Kakanwil ke sini. Dan awalnya saya tidak pernah membayangkan bahwa madrasah di Pasir ini maju. Ya, ternyata banyak sekali yang kemajuan dan tentu kita berbangga bahwa tren-tren madrasah kita di Pasir ini juga sangat maju dan berkembang pesat. Ya. Berarti dari madrasah sendiri sudah memberikan kesan yang baik ya Pak? Ya, pasti. Oke, alhamdulillah. Jadi saya di sini mewakili teman-teman GTK. Ya. Ingin menanyakan mengenai berita yang sedang santer dibicarakan, berita yang sedang hangat-hangatnya menjadi topik pembicaraan mengenai perubahan status untuk GTK honorer ke depannya. Iya. Bagaimana Pak untuk nasib GTK honorer di masa depan? Apakah berita tersebut hanya wacana atau wacana yang sedang diupayakan untuk direalisasikan? Ya, begini Mbak Sabrina, ya memang sekarang ini kita pada posisi sedang memperjuangkan kuota dan formasi PTKK guru dan tenaga kependidikan madrasah. Saya secara khusus menghadiri undangan tim panja Komisi 10 DPR RI sudah 2 kali mempresentasikan kebutuhan real kita di Madrasah Kementerian Agama RI. Pertama pada tanggal 28 Maret 2022 kemarin, dan yang kedua pada tanggal 11 April 2022. Itu saya 2 kali mewakili Kementerian Agama menyampaikan kebutuhan P3K guru dan tenaga kependidikan di madrasah. Kemudian kemarin juga setelahnya diundang oleh Kementerian PMK untuk menyampaikan ini. Jadi saya sudah 3 kali secara formal. Intinya adalah bahwa madrasah itu memang sangat membutuhkan P3K, guru P3K dan tenaga kependidikan. Dan di sana saya sudah sampaikan dan itu sudah viral di lewat YouTube, di YouTube resmi tim panja Komisi 10 DPR RI, dan kami minta kuota 192.008 orang untuk guru dan tenaga pendidikan madrasah. Dan itu kami sudah hitung kebutuhan real kita, bahwa ternyata memang setelah kita hitung dengan skema rombongan belajar, itu ternyata kita membutuhkan guru sebanyak itu. Kemudian tenaga honorer ke depannya tentu kita berharap tahun ini kita mendapatkan kuota yang signifikan, sehingga kenapa begitu? Karena profiling guru-guru kita secara nasional itu 83,44% itu madrasahnya ditopang oleh guru-guru tenaga honorer itu. Jadi sehingga negara harus hadir dan memberikan afirmasi kepada tenaga honorer kita. Nah, itu. Jadi harapan saya ke depannya semoga teman-teman kita itu mengalami perubahan status, ya, status yang tadinya tenaga honorer dan bergantung kepada yayasan. Ya, semoga saja tahun ini dan tahun-tahun ke depannya, 2-3 tahun ke depan kita bisa mendapatkan kuota yang lebih signifikan. Karena kalau tidak, itu madrasah ini bisa kolaps secara nasional.
Nah, itu saya sudah hitung gitu. Ya. Berarti secara kuota sangat amat diusahakan Pak oleh Kementerian Republik maksimalkan Indonesia. Dan Gus Menteri sudah minta kepada saya untuk mengawal ini secara serius. Semoga yang sedang diusahakan kali ini dapat menguntungkan dan mensejahterakan GTK seluruh Republik Indonesia. Ya, oke. Dan Mbak Sabrina, saya ini alumni madrasah swasta. Nah, jadi memang guru-guru saya itu guru-guru honorer, Pak. Jadi apa yang kita perjuangkan ini adalah ya memang tugas negara yang melekat pada tugas saya sebagai Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI. Dan secara personal itu memang saya dilahirkan dari guru-guru honorer dan madrasah swasta. Oke, Pak. Selain tentang topik tadi nih Pak, topik yang sedang giat-giatnya dicanangkan juga mengenai peningkatan mutu kualitas literasi di madrasah. Oh iya, ya ini saya sudah 2 hari sama Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Balikpapan. Beliau selalu bercerita di saya bahwa salah satu komitmen Pak Muhlis itu adalah ingin meningkatkan literasi seluruh madrasah di kawasan Kalimantan Timur. Nah, saya pikir ini kebijakan nasional, bahwa hari ini kita harus secara sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu terkait dengan program literasi. Nah, literasi itu bisa literasi numerasi, literasi sosial budaya, literasi sains, dan literasi agama, dan bahkan literasi digital. Bahkan saya tambah lagi health literation, literasi kesehatan. Jadi anak-anak itu harus mengerti virus. Jadi jangan sampai ya ini karena sudah dianggap landai corona itu nggak mau pakai masker lagi. Saya tuh kemana-mana bawa masker, Pak. Ya ini ada masker saya. Jadi itu namanya health literation, literasi kesehatan. Jadi maksud saya sudah diskusi dengan Pak Muhlis untuk implementasi ya kedepannya, dan beliau sangat serius, dan tentu saya beritahu beliau bahwa Gus Menteri juga sudah kerjasama dengan Kepala Perpustakaan Nasional agar kita meningkatkan literasi baca. Hari ini dengan MOU itu semua guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka itu bisa mengakses Perpustakaan Nasional, bisa membaca buku-bukunya dan mengupload artikel-artikel. Ada 3 miliar artikel yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, dan itu gratis oleh para guru kita dan tenaga pendidikan secara nasional. Jadi maksud saya, kalau ini oleh Kak Kanwil dan Pak Kabid Pendidikan Madrasah Pak Muhlis, tentu kita dukung secara sepenuh-penuhnya. Ini sangat serius bahwa masalah literasi itu masalah bangsa, dan konon kabarnya kemampuan membaca kita itu secara nasional hanya 0,01%. Jadi tidak cukup 1%, dan itu bisa menjadi tantangan kita ke depannya. Bagaimana guru, kan saya tanya Mbak Sabrina, apa sih tugasnya guru itu? Guru itu cuma 2 tugasnya sesungguhnya. Pertama, membuat siswa ketagihan belajar ya. Jadi kalau gurunya menerangkan, muridnya mengerti, dan dia curiosity-nya, keingintahuannya untuk belajar terus menerus meningkat, itu gurunya sudah sukses. Dan yang kedua, guru yang membentuk karakter baik. Cuma 2 itu aja. Jadi kalau gurunya sudah mengajar, tapi siswanya belum ketagihan belajar, itu belum sukses. Itu dia. Oke. Dan itu menurut saya sesuatu, dan saya juga tadi pagi sudah diskusi dengan Kepala Madrasah Pak Abdul Ghafur Yusuf. Nah, itu orangnya ya, Pak Abdul Ghafur. Dia akan berkomitmen di madrasah ini akan ditingkatkan literasi baca. Bahkan beliau sudah melapor bahwa di sini akan dibuat pojok literasi ya. Pojok literasi, benar Pak. Baik, makasih. Sedang kami usahakan. Oke. Ya. Oke, jadi mungkin terakhir Pak, bagaimana pesan Bapak dan harapan Bapak untuk seluruh GTK Manpaser maupun GTK di Republik Indonesia untuk meningkatkan minat belajar seperti yang Bapak bilang tadi? Oh iya, ya. Jadi bagi saya itu selalu saya minta, coba lihat orang-orang Barat kalau datang pelesiran di Indonesia, itu kan selalu bawa buku itu, bawa peta, bawa buku kemana-mana. Nah, kalau kita ke tempat rekreasi yang diurus ketupat, makan dan sebagainya, itu bedanya ya orang. Mestinya kan budaya baca itu menjadi tradisi kita, bahwa sebagai seorang yang literasinya tinggi harus itu, dan harus dimulai dari madrasah kita ini. Itu satu. Yang kedua, saya selalu berpesan kepada siswa, guru, bahwa
buku itu adalah anugerah Tuhan yang tak terbatas kepada kita. Buku itu adalah sahabat setia kita dimanapun kita berada, dan kapanpun pasti kita bersama buku. Dan buku itu adalah ciri atau simbol kewarasan bangsa. Jadi sepanjang guru-guru masih baca buku, siswa masih baca buku, masih waras ya, itu semuanya. Harapan saya membayangkan Indonesia seperti Mesir dan India. Jadi di Mesir itu setiap hari itu bukunya terbit buku baru, dan hampir seluruh dunia pemikiran besar Muslim pasti dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Mesir ya. Di situ ada Syekh Muhammad Abduh, Toha Hussein, Rashid Ridho ya, dia orang Afghanistan tapi dia lama di Mesir. Mustafa Al-Maragi, banyak sekali, Najib Mahfuz di bidang sastra dan sebagainya, dan itu menginspirasi dunia Muslim. Ya, sama dengan India. India itu jangan hanya filmnya ditonton. India itu di sana buku-buku murah, kemudian mereka itu literasinya sangat tinggi. Kemudian Bangladesh sekalipun di kota Dhaka itu mahasiswanya bisa menjadi transfer of credit ke Harvard University hari ini. Jadi kita membayangkan orang Indonesia itu ya seperti itu satu saat. Dan jangan lupa Pasir ini adalah penyangga ibu kota IKN. Jadi harus kita persiapkan anak-anak kita ke sana. Harapan saya tentu kita berharap guru-guru, tenaga kependidikan, kepala madrasah, pengawas berkolaborasi terus-menerus dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan kapasitas di sini, dan bagaimana siswa kita ketagihan belajar dan membaca buku. Amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu di Madrasah Aliyah Negeri kita tercinta ini. Amin. Saya Sabrina Riyatul Fauzia, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.